visinya fakultas apa, visinya prodi apa, tunjukkan kesesuaiannya ini. Kesesuaian dalam hal apa? Apa di internasionalisasi, apa dalam profesionalisme, apa dalam apa yang bisa dilihat dari 3 visi misi itu. Coba dilihat di Excelnya, nilainya harus bagaimana supaya 2. Nah, supaya 2, naik nomor 2. Nah, supaya nilai 2, maka visi harus memberikan visi PT dan visi keilmuan didukung data implementasi yang konsisten. Tambahi diimplementasikan secara konsisten harus 2. Nah, nomor 3, profil ini profil. Profil lulusan prodi itu ditetapkan berdasarkan hasil kajian dari FGD, Resor, kemudian ada rapat di situ kan. Nah ini sebenarnya tadi kalau dokumen kurikulum tadi ada selesai ya. Profil, visi ini di dokumen kurikulum semua. Kurikulum harusnya. Iya. Jadi nggak usah sumbernya dari macam-macam, dari satu sumber, nomor 1 sampai 8 itu pasti arahnya ke situ. Betul Pak profil? Ada. Terus bawah nilai 0 apa? Nilai 0 jika tidak memiliki profil. Kan itu aja. Nah, kita hindari 0 ini. Terus nomor 4, nganu di isian. Isian wordnya tadi. Nah, nomor 4. Nah, ini uraikan tentang apa? CPL. Lagi-lagi kurikulum kan? Dokumen kurikulum masih ada CPL kan? Nah, jelaskan di sini. CPL-nya apa? Sikap, pengetahuan umum, keterampilan khusus, keterampilan umum, ya. Sumbernya apa? Dokumen kurikulum. 5, lanjut. Uraikan tentang kesesuaian CPL dengan visi dan KKNI. Artinya kita jelaskan tuh KKNI-nya. KKNI-nya level berapa kalau master? Berapa KKNI? Atau kan? Kalau sarjana itu KKNI-nya level 6. Kan? Kalau master 8 ya. Kalau dokter 9. Nah itu nanti sesuaikan. CPL itu sesuai dengan KKNI dan visi berbeda. Jelaskan uraian aja bagaimana. Lampirkan kebijakan yang dihasilkan UPPS terkait dengan CPL itu. Bukti kebijakan terkait dengan CPL. Nomor 5 ini ya. Nah, nanti pakai Google Link aja. Google Drive. 6. Uraikan, gampang ini, mekanisme penyusunan, penetapan, dan keterlibatan stakeholder dalam penyusunan CPL. Jelaskan itu. Ini dokumen kurikulum mestinya ada, ya. Bagaimana menyusun CPL itu prosesnya dari awal seperti apa. Mungkin ada tracer, mungkin ada FGD, baru kemudian menyusun CPL, melibatkan siapa saja, misalnya di buktinya, ya kapan dilakukan dan sebagainya. Gampang nanti. Terus, ternyata gampang ini. Kemana ngerti. 7. Uraikan upaya prodi mendiseminasi CPL pada mahasiswa. Nah, bahwa kita sudah punya CPL di kurikulum. Itu sosialisasi ke mahasiswanya apa saja, lewat apa saja. Apa di pertemuan baru, atau melalui leaflet, atau melalui apa, sosialisasi khusus, atau apa jelaskan. Ada buktinya, kan itu kampung. Nomor 7, itu masuk sekian kurikulum lagi. Nah, nomor 8, itu monefnya gimana? Ini yang akan berpikir di sini, ya. Monef CPL. Monef CPL berarti kita harus menjelaskan bagaimana kita memonitoring ketercapaian CPL itu. Jika kemarin kita sudah bahas ya, yang CPL di sana tadi ya, yang mana? Iya nggak ya? Bukan. Belum ya? Nah, ini masalahnya, ini ukur itu harus sikap, kemampuan umum, pengetahuan umum, keterampilan khusus, keterampilan umum itu harus dijabarkan dulu. Nah, jabarkannya berapa kemarin? Sikap dijabarkan berapa? 10 gitu, susah ukurnya. Nah, itu harusnya sikap dijabarkan mungkin 1 atau 2.
Nah, nanti kemudian pengetahuan umum ini 1, 2, atau 3. Sehingga nanti kita bisa mengukur tercapaian 1, 2 ini di lapangan dari mata kuliah yang sudah menempuh itu. Ini memang perlu pertemuan tersendiri nih, terkait dengan bagaimana mengukur CPL itu. Nah, ini Sikap tuh ada 9 gitu. ini mengukur biaya. Coba. Ya, itu mungkin perlu pencerahan dulu. Mengukur CPL itu memang harus menyederhanakan, menggabungkan, atau mungkin menyederhanakan ya. 9 jadi 2 aja. Ya. Nah, dari 2 itu nanti itu disebar ke mata kuliah. Oh, mata kuliah ini kamu yang sikap 1, kamu yang sikap 2, sikap 1, sikap 2. Nanti kan penilaian dari sikap 1, sikap 2 dari seluruh mata kuliah itu bisa untuk sikap. Gitu. Perlu reformulasi CPL, betul, Bu. Penyederhanaan. Nah, reformasi dalam arti supaya tidak terlalu banyak. Kalau sikapnya 9 coba. Ya, kritik bagaimana? Nggak mungkin. UBE sekarang itu mengukurnya pakai itu. Jadi mungkin ukuran itu paling maksimal 10 untuk 4 kuadran itu. Sikapnya 2, keterampilannya 3, keterampilannya 2, teman khususnya tadi 10. Amin 10. Nah, 10 nanti bisa disebar ke mata kuliah kan terpantau dengan baik kan. Oh, sikap 1 ini terpantaunya dia disebar ke mata kuliah 1, 5, 6, 8, 10 kan itu. Jika nanti mengukurnya kalau ini sudah keluar nilainya, ini digabung dari sikap 1 tercapai enggak sikap itu kan itu. Nah, ini nomor 8 mungkin PR ya. 8 kan. Monggo nanti dipikir bagaimana mengukur CPL itu. Ada portofolio Apa? penilaian. Ya, kita buat online itu. Karena kalau nggak pakai sistem susah itu. Nanti mata kuliah satu kan dia memasukkan nilai kan dari otomatis dia akan masuk ke sikap 1, kemampuan 2, 3. Kalau kita manual repot itu. Kalau penilaian dari masing-masing dosen ya. Dari masing-masing dosen itu nilai keluar nilai, dan otomatis nanti dia akan tersedot ke CPL itu. Gitu. Kan penilaian dosen itu kan ada penilaian tentang di mata kuliah ada sikap, ada kan? Ada. Itu. Jadi nanti kan dia jumlah totalnya berapa di situ kan masuk ke sana. Itu memang betul tadi itu sistemnya. Tapi selama dosen yang belum pakai sistem itu. Nah, ya semoga. Ya. Yo nanti ini coba Pak nomor 8 Mas, nomor 8 Excelnya kita nilai 0 apa? Nomor 8. Kita jangan 0 aja. UPPS tidak melakukan monef itu. 0. 1. Analisis monef. Hanya memenuhi aspek ada instrumennya. Jadi ada instrumennya siji. Iya, yang penting buat 0. Yang penting buat 0. Yang penting ada instrumen dulu kan. Caranya yang B itu nomor skor 2 tapi yang B yang jangan diukur itu enggak itu skor 1. Minimal 1 lah. Tersediaan instrumen dan evaluasi aja. Ini lah. Tersedia instrumen ini nilai 1 Pak. BCDE nggak punya ya sudah nilai 1 cukup. Nggak 0 kan? Iya. Itu loh. Sisa unggul Mas. Yang 5 tadi. Ini bukan syarat unggul. Ya. Tapi ya sudah 0. Ya. Nah, itu ya. Gampang. Itu gampang. Biar semangat. yang penting banyak konsultasi itu Pak. Nulis barang memang. Nulis konsultasi belakang musik kosong ya. Ya sing kan opo ya. Nulis. Coba nulis. Ya, kan kembali nomor 9 ya, sekarang nomor 9 Mas. Balik yang tadi di Excelnya. Nah, ini nomor 9 kita sudah mulai kuantitatif. Ini ban PT podo ya. Sama. 3 kali pindah. Kalau ban PT mungkin 5 tahun, ini cuma 3 tahun. TS-nya udah selesai TS-nya tadi. Berapa? Nah, ini 24, 25, ini 23, 24, ini 22, 23. Jumlah lulusannya berapa? Minimum berapa? Maksimum berapa? Rata-rata berapa? Dari mana datanya? Ada. Divisiun. Ya. Nah, itu dari divisiun. 10
10 untuk dokter tambahnya nggak ada non akademik. Enggak itu coba di matriksnya. Oh, ini soal ini sarjana kalau ini bukan ini Mas. Iya. Matrik magister. Coba kak lihat matrik magister. Ini itu sarjana. Oh iya beda. Itu sarjana beda ya. Kita yang mau disusun magister ya sama dokter. Itu anak akademik bukan sebenarnya kalau kata bikin. Bentar tak lihatnya. Ini magister. Magister itu akademik saja, non akademik nggak usah diisi. Nah, untuk magister dan doktor itu adalah prestasi mahasiswa di bidang akademik. Mahasiswa loh. Boleh yang tadi yang non akademik di blank aja kalau di sini. Yang untuk magister. Nomor berapa ini? Prestasi akademik. Akademik saja yang diisi. Ya. Yang non akademik nggak usah diisi. Yang berarti yang 11 Mas, nggak usah itu. Nah, ini yang merah aja, Merah nggak aja. usah diisi. Ya, itu nggak ada diisi merah. Nah, untuk doktor dan magister yang ini nggak usah diisi. Yang diisi bidang akademik. Nah, prestasi akademik itu apa? Ya, juara apa? Debat, apa best conference, best paper. Nah, ya. Oh best. Best itu boleh juara atau best. Dan lanjut nomor berapa? Kalau ada yang mau ditanya langsung tanya aja ya, nggak usah saya berhenti langsung ditanya. Nomor berapa Mas? 12 nggak diisi Pak ya? Sebentar, nggak kelihatan. Tuliskan masa studi lulusan. Wah ini di sini. 11 yang nggak diisi tadi. Magister tidak usah diisi ini. Oh ya. Nomor berapa? 12. Itu apa? Masa studi. Coba tak lihat dulu. Masa studi. Masa studi ada isi formatnya itu. Ada nomor 12 Tapi bawah. keterangannya Pak Bawah lagi. diisi oleh pengusul. Di pengusul itu artinya ada musuh. Sampai. Tapi itu menyebutkan hanya diploma. Bawah ada tuh, ada yang bawah terus. Oh iya, yang di bawah. Bawah, studi terapan, magister. Bawah ada Naik dokter. Mas. Nah, ada lagi. Nah, ini magister kan. Cara ngisi pun bisa lah. Oh iya. Nah, Iki loh Mas. cara ngisi bisa tuh. Bisa. Oh, gampang. Nah, mana yang magister? Nah ini ya. Iya. Nah, berarti tes. Yang itu adalah TS-1, TS-2, TS-3. Terus jumlah mahasiswa yang lulus pada Tes minimal. 3 itu pada TS-5. Kan 2 tahun kan? Iya. Ini pada ini. Ini pada ini. Kan itu. Hampir sama dengan yang Sama dengan begitu. Lanjut. Waduh, dulu. Turun gimana? Ya. Oh, udah. Hari itu menggodain saya. Hari ini. 13 kelulusan tepat waktu. Yun sewu, Pak, Iya, yang betul. tadi yang barusan berapa tadi nomor 12 ya. Nah ini Ya, gimana? terkait ini apa ini kan tadi apa lulusan ya tadi masa studi atau apa tadi? Yun sewu. 12. Lihat Mas, masa studi ya tampaknya ini. Masa studi. Nah Masa terkait studi. masa studi, mohon apa petunjuk, mohon informasi Ya. itu apa namanya untuk istilahnya masa studi apa nanti kelulusan ya pokoknya paling tidak mudah-mudahan ini terkait kira-kira kebetulan kita tidak semuanya membaca Permen Ristek Dikti atau apa ada ini enggak apa terkait misalnya berapa lama lulusan kalau ternyata ada yang lulusnya
katakanlah ya nggak lulus ya, lulus yang paling injury time misalnya, katakanlah